Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF22B, saya Sofa Farhatanzila Ramadhani Rohimat, dengan dua rekan saya ada Arina Sabilana dan Siti Arfi Mutahharoh. Di sini kami akan menjelaskan laporan tugas UAS praktikum membuat web dinamis berbasis PHP dan MySQL. Di sini kami membuat web yaitu Perpus UMB. Ini adalah aplikasi sistem manajemen perpustakaan berbasis web yang dirancang untuk mengelola buku, pengguna, dan proses peminjaman yang terintegrasi dengan database MySQL. Kode PHP berfungsi untuk menangani operasi CRUD pada buku, peminjaman, dan pengguna, serta memastikan bahwa data dikelola dengan baik melalui formulir dan navigasi yang user-friendly. Di sini ada halaman registrasi, yaitu halaman yang menggunakan PHP dan Bootstrap untuk menampilkan form registrasi dan menangani logika registrasi di sisi server. Nah, ini itu require once. Fungsi PHP itu menyertakan file fungsi.php yang berisi fungsi-fungsi yang dibutuhkan, seperti registrasi user. Lalu di sini ada session start. Di sini untuk memulai sesi PHP yang diperlukan jika ingin menggunakan variabel sesi. Lalu di sini ada logika registrasi. Untuk mengecek apakah metode permintaan adalah POST, yang berarti form telah disubmit. Lalu HTML special chart mengambil input username dari form dan mengamankan dengan HTML special chart untuk mencegah serangan XSS. Lalu di sini ada HTML special chart post password mengambil input password dari form dan mengamankannya. Lalu di sini ada register user, memanggil fungsi register user untuk mendaftarkan pengguna baru. Hasilnya disimpan di register result. Jika register result adalah true, pengguna akan diarahkan ke halaman login.php. Dan jika ada kesalahan, pesan kesalahan disimpan di variabel error. Lalu di sini ada struktur dasar HTML-nya yang menggunakan style bootstrap. Di sini ada if is error. Ini itu jika ada variabel error, tampilkan dalam div dengan kelas alert danger. Nih. Lalu di sini formulir HTML-nya mengambil input username dan password. Kedua input ini wajib diisi, required. Lalu tautan untuk pengguna yang sudah memiliki akun agar diarahkan ke halaman login. Nah, jadi program registrasi ini dibuat dengan form yang mengirimkan data ke server menggunakan metode POST. Data yang diterima diproses untuk mendaftarkan pengguna baru, dan jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan ditampilkan di halaman registrasi. Lalu halaman ini juga menggunakan Bootstrap untuk tata letaknya dan gaya elemen-elemen HTML. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan login. Di sini juga masih sama seperti registrasi, require fungsi.php dan session start. Lalu di sini untuk logika loginnya mengecek apakah metode permintaan adalah POST, yang berarti form telah disubmit. Lalu sama seperti registrasi, di sini ada HTML special chart. Password juga di sini sama, mengambil input password dari form dan mengamankannya. Lalu login user memanggil fungsi login user untuk memverifikasi login pengguna, hasilnya disimpan di login result. Jika login result true, pengguna akan diarahkan ke halaman index.php. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan disimpan di variabel error. Lalu di sini menggunakan cookie. Nah, di sini mengecek apakah ada cookie dengan nama username. Jika ada, simpan nilai yang sudah diamankan dengan HTML special chart ke variabel cookie username. Jika tidak ada, maka nilainya kosong pada variabel tersebut. Untuk bagian HTML-nya di sini sama, masih menggunakan Bootstrap, hampir sama dengan registrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Arina Sabilana. Saya Arina Sabilana akan melanjutkan penjelasan dari Sofa, yaitu index. Nah, kode require fungsi PHP session start yaitu untuk memulai sesi PHP yang diperlukan untuk menggunakan variabel sesi. Mengecek apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Dan juga menyimpan nilai role dari sesi ke variabel role untuk memeriksa hak akses pengguna. Nah, selanjutnya kode yaitu selanjutnya ada pagination dan pencarian. Nah, ini untuk menentukan jumlah item per halaman dan mengambil halaman saat ini dari parameter URL page. Jika tidak ada, default ke halaman 1 menghitung indeks awal atau start untuk query berdasarkan halaman saat ini. Untuk mengambil nilai pencarian dari parameter URL search jika ada. Untuk mengambil daftar buku dari database menggunakan fungsi get all buku dengan parameter pencarian, batasan jumlah dan indeks awal. Untuk jika tidak ada buku diambil, menampilkan pesan error. Untuk menghitung total hasil pencarian menggunakan fungsi get total buku dan menentukan jumlah total halaman. Yang selanjutnya bagian HTML dan bootstrapnya, lalu gaya khusus atau style untuk mengatur header, gambar logo, posisi tombol logout, dan gaya pagination aktif. Selanjutnya formulir HTML untuk mengambil input search dan tombol pencarian. Tautan untuk menambah buku dan daftar peminjam. Tautan tambah buku hanya ditampilkan untuk pengguna dengan peran admin. Tabel HTML untuk menampilkan daftar buku dengan kolom ID, judul, autor, tahun, foto, dan status. Kolom aksi hanya ditampilkan untuk pengguna dengan peran admin. Nah, tombol ubah dan hapus untuk setiap buku hanya ditampilkan untuk pengguna dengan peran admin. Navigasi pagination untuk berpindah antar halaman pencarian. Selanjutnya ada halaman untuk menambah buku baru, require fungsi PHP session start ini untuk memulai sesi PHP yang diperlukan untuk menggunakan variabel sesi.
Selanjutnya untuk mengecek apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk memastikan hanya pengguna yang telah login yang bisa menambah buku. Yang kedua, ada proses penambahan buku, yaitu kodenya yang if service request method post itu. Itu fungsinya untuk mengecek apakah form dikirim, mengambil data dari form judul form, yaitu judul, autor, tahun, dan status, dan mengupload foto menggunakan fungsi upload foto. Selanjutnya, jika foto berhasil diupload, maka fungsi tambah buku akan dipanggil untuk menambahkan buku baru ke database. Jika berhasil, pengguna akan ke indeks. Nah, jika terjadi kegagalan, maka menambahkan buku atau mengupload foto pesan error akan disimpan dalam variabel error. Selanjutnya ada bagian HTML dan Bootstrap. HTML untuk mengambil input judul, autor, tahun, foto, dan status. Formulir ini menggunakan metode post dan mendukung pengunggahan file. Selanjutnya adalah tombol tambah buku. Nah, tombol ini untuk mengirim form dan tombol kembali yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman index.php. Selanjutnya ada kode program. Nah, kode program ini adalah halaman untuk mengubah data buku di dalam database pada aplikasi perpustakaan berbasis web. Yang pertama itu ada bagian PHP, yaitu penyertaan dan inisialisasi sesi. Nah, kode recure fungsi PHP, session start ini untuk memulai sesi PHP yang diperlukan untuk menggunakan variabel sesi. Selanjutnya, untuk mengecek apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk memastikan hanya pengguna yang telah login yang bisa mengubah buku. Nah, selanjutnya itu ada mengambil data buku berdasarkan ID, yaitu fungsinya untuk mengambil parameter ID dari URL dan mengambil data buku berdasarkan ID dengan menggunakan fungsi get buku. Yang ketiga ada proses pengubahan buku. Nah, ini untuk mengecek apakah form dikirim dan mengambil data dari form, judul, autor, tahun, status. Yang kedua ada untuk menghandle upload file foto baru. Jika foto baru diupload, maka akan menggunakan foto baru. Jika tidak, menggunakan foto lama. Selanjutnya untuk menggunakan fungsi ubah buku untuk memperbarui data buku di database. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Jika gagal, pesan error akan disimpan dalam variabel error. Selanjutnya judul halaman ubah buku. Terus menampilkan pesan error jika ada. Formulir HTML untuk mengambil input judul, autor, tahun, foto, dan status. Formulir ini menggunakan metode post dan mendukung pengunggahan file. Selanjutnya untuk menampilkan foto buku saat ini dan memberikan opsi untuk menggugah foto baru. Selanjutnya drop down untuk memilih status buku ready atau dipinjam. Selanjutnya ada tombol ubah buku untuk mengirim form dan tombol kembali yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman index.php. Selanjutnya kode program ini adalah script PHP yang digunakan untuk menghapus buku dari database pada aplikasi perpustakaan berbasis web. Yang pertama itu ada menyertakan file fungsi PHP, yaitu dengan kode recure fungsi.php. Nah, bagian ini fungsinya untuk menyertakan file fungsi.php yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan dalam aplikasi, termasuk fungsi hapus buku yang akan digunakan untuk menghapus buku dari database. Yang kedua ada memulai sesi dan memeriksa autentikasi dan otorisasi dengan kode session start, yaitu untuk memulai sesi PHP yang diperlukan untuk menggunakan variabel sesi. Nah, bagian ini memeriksa apakah sesi username sudah di-set dan apakah pengguna memiliki peran role untuk sebagai admin. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu login.php, untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses admin yang dapat menghapus buku. Selanjutnya ada mengambil dan memvalidasi ID buku dengan kode if insert get ID. Nah, bagian ini memeriksa apakah parameter ID dan di URL s.get ID dan apakah ID tersebut berupa angka is numeric s_get ID. Jika valid, nilai ID disimpan dalam variabel SID. Yang keempat itu ada menghapus buku dan menangani hasil dengan kode if hapus buku. Nah, jika ID buku valid, fungsi hapus buku atau SID dipanggil untuk menghapus buku dari database. Fungsi ini berada di dalam file fungsi.php. Nah, jika penghapusan buku berhasil atau hapus buku SID mengembalikan true, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama, yaitu index.php. Nah, jika penghapusan buku gagal, pesan gagal menghapus buku akan ditampilkan. Selanjutnya, jika ID buku tidak valid, misalnya tidak ada atau bukan angka, pesan ID buku tidak valid akan ditampilkan dan script dihentikan atau exit. Selanjutnya, saya berikan kepada Siti Arfi untuk melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program, yaitu bagian kode program peminjaman. Di bagian ini ada require fungsi.php, yaitu berisi fungsi-fungsi yang digunakan dalam aplikasi, termasuk fungsi get all peminjaman yang akan digunakan untuk mengambil data peminjaman dari database. Selanjutnya yaitu memulai sesi dan memeriksa autentikasi dan otorisasi. Di sini ada session_start, yaitu untuk memulai sesi PHP jika belum dimulai. Bagian ini memeriksa apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu login.php, untuk memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses halaman ini. Selanjutnya nilai role dari sesi disimpan dalam variabel sRole. Selanjutnya mengambil data peminjaman. Bagian ini memanggil fungsi get all peminjaman untuk mengambil data peminjaman dari database. Jika pengambilan data gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan dan eksekusi script akan dihentikan. Selanjutnya ada bagian HTML.
Di bagian ini struktur HTML untuk halaman daftar peminjaman buku, yaitu CSS Bootstrap digunakan untuk styling halaman. Pada bagian div class sama dengan header terdapat logo dan judul halaman. Terdapat juga tombol tambah peminjaman yang hanya ditampilkan jika pengguna memiliki peran admin. Ada pula tombol daftar buku yang mengarahkan ke halaman daftar buku, yaitu index.php, dan tombol logout untuk keluar dari sesi. Tabel menampilkan daftar peminjaman buku dalam kolom ID peminjaman, judul buku, username, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Jika pengguna memiliki peran admin, kolom tambah aksi ditampilkan dalam tombol untuk mengubah dan menghapus peminjaman. Jika tidak ada data peminjaman, pesan tidak ada data peminjaman akan ditampilkan di dalam tabel. Selanjutnya, di sini ada kode program tambah peminjaman. Masih sama dengan yang kode program peminjaman, require fungsi.php, yaitu menyertakan file fungsi.php yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan dalam aplikasi seperti tambah peminjaman, get all user, dan get all buku. Pada bagian session start, memulai sesi PHP. Selanjutnya, yaitu memeriksa autentikasi pengguna. Pada bagian ini, memeriksa apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu login.php, untuk memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses halaman ini. Selanjutnya, menangani pengiriman formulir. Pada bagian ini, memeriksa apakah metode permintaan adalah post. Jika ya, variabel-variabel dari formulir disimpan dalam variabel PHP. Memanggil fungsi tambah peminjaman untuk menambahkan data peminjaman ke database. Jika tambah peminjaman berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman peminjaman.php. Dan jika gagal, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel serror. Selanjutnya, mengambil data pengguna dan buku. Pada bagian get all user digunakan untuk mengambil semua data pengguna dari database, dan get all buku 0,100 digunakan untuk mengambil data buku dari database dengan parameter 0 dan 100 untuk menentukan batasan data yang diambil. Selanjutnya ada bagian HTML. Bagian HTML ini yaitu untuk halaman tambah peminjaman. CSS Bootstrap digunakan untuk styling halaman. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan akan ditampilkan dalam div dengan kelas alert danger. Formulir memiliki input untuk memilih pengguna, yaitu ID user, memilih buku, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian itu tanggal underscore pengembalian. Selanjutnya tombol tambah untuk mengirim formulir, dan tombol kembali untuk kembali ke halaman daftar peminjaman, yaitu peminjaman.php. Selanjutnya ada kode program ubah peminjaman. Masih sama dengan sebelumnya, yaitu ada require fungsi.php dan session underscore start. Selanjutnya memeriksa autentikasi pengguna. Pada bagian ini, memeriksa apakah sesi username sudah di-set. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu login.php, untuk memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses halaman ini. Selanjutnya, memeriksa parameter ID. Memeriksa apakah parameter ID ada dan valid. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman peminjaman.php. Selanjutnya, mengambil data peminjaman. Mengambil fungsi get peminjaman untuk mendapatkan data peminjaman berdasarkan ID. Jika data peminjaman tidak ditemukan, yaitu 0, maka pengguna akan diarahkan ke halaman peminjaman.php. Selanjutnya, mengambil data pengguna dan buku. Get all user digunakan untuk mengambil semua data pengguna dari database, dan get all buku 0,100 digunakan untuk mengambil data buku dari database dengan parameter 0 dan 100 untuk menentukan batasan data yang diambil. Selanjutnya, menangani pengiriman formulir. Pada bagian ini, memeriksa apakah metode permintaan adalah post. Jika ya, variabel-variabel dari formulir disimpan dalam variabel PHP. Untuk memanggil fungsi ubah peminjaman untuk memperbarui data peminjaman di database. Jika ubah peminjaman berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman peminjaman.php. Dan jika gagal, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel error. Selanjutnya ada bagian HTML. Pada bagian HTML masih sama, yaitu menggunakan CSS Bootstrap digunakan untuk styling halaman. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan akan ditampilkan dalam div dengan kelas alert underscore danger. Formulir memiliki input untuk memilih pengguna user underscore ID, memilih buku yaitu ID underscore buku, dan tanggal peminjaman yaitu tanggal underscore peminjaman, dan tanggal pengembalian yaitu tanggal underscore pengembalian. Selanjutnya tombol ubah untuk mengirim formulir, dan tombol kembali untuk kembali ke halaman daftar peminjaman yaitu peminjaman.php. Selanjutnya ada kode program hapus peminjaman. Masih sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan require fungsi.php dan session underscore start. Kemudian langsung saja ke bagian menghapus data peminjaman. Memanggil fungsi hapus peminjaman dengan parameter ID untuk menghapus data peminjaman dari database. Jika hapus peminjaman berhasil, yaitu mengembalikan true, maka pengguna akan diarahkan ke halaman peminjaman.php. Jika fungsi gagal, yaitu mengembalikan false, pesan kesalahan gagal menghapus peminjaman akan ditampilkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Sofa.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada logout.php. Program berikut adalah skripsi PHP yang digunakan untuk menangani proses logout pengguna. Di sini ada require fungsi.php sama seperti kode yang sebelum-sebelumnya, yaitu menyertakan file fungsi.php yang memungkinkan berisi fungsi-fungsi penting yang digunakan dalam aplikasi, termasuk fungsi logout. Lalu di sini memanggil fungsi logout dari file fungsi.php. Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan mereka keluar dari aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi.php. Kode fungsi.php ini berisi berbagai fungsi untuk mengelola aplikasi perpustakaan berbasis web. Di sini ada fungsi connect.db untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQLi dengan parameter seperti nama server, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Menangani kesalahan koneksi dengan die jika koneksi gagal. Lalu di sini ada fungsi isAdmin. Fungsi isAdmin ini mengecek apakah sesi pengguna memiliki role atau peran sebagai admin. Lalu ada isUser mengecek apakah pengguna memiliki peran sebagai user. Lalu di sini ada fungsi register user mendaftarkan pengguna baru dengan memeriksa apakah nama pengguna sudah ada di database. Lalu menggunakan password hash untuk menyimpan password dengan aman dan menyimpan data pengguna ke tabel user. Lalu di sini ada fungsi login user. Fungsi login user ini mengautentikasi pengguna dengan memeriksa kecocokan username dan password. Menggunakan password verify untuk memverifikasi password yang dihash dan menyimpan data sesi serta cookie. Lalu di sini ada fungsi get all user, yaitu untuk mengambil semua data pengguna dari tabel user dengan hasil berupa objek MySQLi result. Lalu ada fungsi tambah buku, yaitu untuk menambahkan data buku baru ke tabel buku jika pengguna adalah admin. Lalu di sini ada fungsi ubah buku, yaitu untuk memperbarui informasi buku berdasarkan ID dengan opsi untuk mengubah atau menghapus foto buku. Lalu di sini ada fungsi hapus buku untuk menghapus buku dari database jika pengguna adalah admin. Lalu di sini ada fungsi get all buku untuk mengambil data buku dengan pencarian dan pembatasan hasil menggunakan limit. Lalu ada fungsi get total buku, yaitu untuk menghitung jumlah total buku berdasarkan pencarian. Lalu ada get buku untuk mengambil detail buku berdasarkan ID. Lalu di sini ada fungsi cari buku untuk mencari buku berdasarkan judul, author, atau tahun dengan fleksibilitas parameter pencarian. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah peminjaman. Fungsi tambah peminjaman ini untuk menambahkan peminjaman buku dengan memperbarui status buku dan memasukkan data ke tabel peminjaman. Lalu ada fungsi ubah peminjaman untuk memperbarui informasi peminjaman berdasarkan ID. Lalu ada fungsi get peminjaman, yaitu untuk mengambil data peminjaman berdasarkan ID. Lalu ada fungsi get peminjaman by user, yaitu mengambil data peminjaman untuk pengguna tertentu termasuk judul buku yang dipinjam. Lalu di sini ada fungsi get all peminjam untuk mengambil semua data peminjaman dengan informasi pengguna dan buku yang dipinjam. Lalu di sini ada fungsi hapus peminjam, yaitu untuk menghapus data peminjaman berdasarkan ID dan memperbarui status buku menjadi ready. Lalu di sini ada fungsi kembalikan buku untuk mengembalikan buku dengan menghapus data peminjaman dan memperbarui buku statusnya menjadi ready. Lalu ada fungsi upload foto. Di sini itu untuk mengunggah file foto ke direktori upload dan melakukan validasi ukuran tipe file dan memastikan file tersebut adalah gambar. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi logout untuk mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Ini ada penjelasan database-nya, yaitu di sini nama database-nya saya beri nama perpus_db. Lalu di sini ada tabel buku, peminjaman, dan user. Di tabel user ini terdapat kolom ID, username, password, dan role. Lalu di tabel buku ini terdapat kolom ID, judul, author, tahun, foto, dan status. Lalu di tabel peminjaman ini terdapat kolom ID, user ID, ID buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Relasi antar tabelnya yaitu tabel peminjaman memiliki foreign key yang mengacu pada user dan buku, menghubungkan peminjaman buku dan pengguna dan buku tertentu. Lalu entry dan integritas datanya menggunakan tipe data seperti varchar untuk string, integer untuk angka, dan date untuk tanggal. Lalu menggunakan enum untuk kolom status yang memiliki nilai terbatas. Lalu auto increment digunakan pada kolom ID untuk menghasilkan nilai secara otomatis setiap kali baris baru ditambahkan. Untuk keamanannya, password disimpan dengan metode hash untuk keamanan, dan untuk penggunaan sistem ini memungkinkan admin untuk mengelola buku dan transaksi peminjaman, sementara pengguna dapat mengakses dan meminjam buku melalui antarmuka web. Langsung saja di sini saya akan langsung mendemokan webnya. Di sini jika belum mempunyai akun, kita langsung membuat saja akunnya. Jika sudah membuat akun, langsung saja kita login. Nah, jika role-nya adalah user, maka di sini kita hanya bisa mencari buku, lalu melihat daftar buku dan melihat daftar peminjam. Langsung saja kita login sebagai admin. Nah, jika kita login sebagai admin, di sini kita bisa menggunakan seluruh fungsinya. Di sini kita tambah buku. Lalu di sini kita autornya, kita masukkan tahun, lalu kita pilih foto bukunya. Lalu untuk status bukunya kita buat ready. Nah, di sini langsung ada buku yang baru ditambahkan. Lalu misal kita ingin mengubah status buku ini menjadi dipinjam. Lalu kita jika ingin menghapus, maka akan ada pop-up yang menanyakan apakah kita yakin ingin menghapus buku ini. Jika kita yakin, klik OK. Maka buku otomatis terhapus dari daftar buku. Nah, untuk daftar peminjam, di sini kita tambah peminjam, kita pilih usernya, lalu kita pilih bukunya. Lalu untuk tanggalnya, untuk tanggal pengembaliannya. Nah, jika buku sedang dipinjam, maka akan muncul peringatan buku sedang dipinjam, jadi kita tidak bisa meminjam buku itu.
Nah, jika bukunya tidak sedang dipinjam, maka kita bisa untuk meminjamnya dan akan langsung muncul di daftar peminjaman buku. Lalu jika kita ingin mengubah tanggalnya, maka di sini langsung berubah. Lalu jika kita ingin menghapus, akan muncul pop-up apakah yakin ingin menghapus peminjaman ini. Jika kita yakin, klik OK, maka akan langsung terhapus. Dan buku yang dipinjam otomatis statusnya di sini akan menjadi dipinjam, dan jika sudah selesai dipinjam maka statusnya akan berubah menjadi ready. Lalu di sini kita bisa mencari buku berdasarkan tahun, judul atau author. Nah, lalu jika kita mengklik tombol logout maka akan ke halaman login. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.